Rumah reklame bisa kali baliho yang belum laku di-endorsein foto Mas Boy. Nah iya, daripada lu baliho lu reklame lu nganggur kan, pasangin aja foto gue. Al, menurut kalian perlu gak sih? Ini jujur aja nih, jujur. Ada lobang nih, ada lobang. Nggak tahu gue jeblosin apa enggak ya. Tapi gue pengen denger saran kalian aja. Menurut kalian perlu gak sih orang-orang kayak gue duduk di pemerintahan gitu? Contoh kayak misalnya di DPR RI gitu. Menurut kalian orang-orang kayak gue berguna nggak, bermanfaat nggak di sana? Coba dijawab. Gue dengan semua prinsip moral gue berguna nggak? Buat transportasi mungkin, buat orang-orang yang hidup di dalamnya mungkin, atau buat orang-orang yang bernaung lah. Kalau misalnya orang-orang kayak gue punya tempat di DPR RI gitu. Menurut kalian gimana? Gua dengan semua prinsip moral gue berarti nggak cuman gua doang. Kalau di bagian berhubungan semalam kan gue ngobrol sama Mas Antoni ya. Gue tuh ngobrol sama Mas Antoni. Gini loh, selama ini tuh kenapa kok selalu banyak masalah di dunia transportasi di Indonesia gitu. Karena memang nggak ada orang-orang teknis yang duduk di sana gitu. Bahasanya kayak gitulah. Karena nggak ada orang-orang teknis di bidang transportasi yang duduk di sana dan memperjuangkan transportasi. Semuanya ke bawah arus politik dan lain sebagainya. Karena memang nggak ada lah orang-orang yang dari teknis dari nol buat di sana. Terus Antoni bilang, Antoni kan mau nyalek tuh. Mas Antoni tuh mau nyalek mas. Ya supaya bisa ngangkat ya masalah-masalah kayak gitulah dari bidang kita. Nah, makanya menurut kalian tuh pola pikir beliau itu bener apa enggak, bagus apa enggak? Perlu nggak sih ada salah satu dari kita nih yang duduk di sana buat memperbaiki atau mungkin menjaga atau lebih bisa membawa perubahan baik lah untuk dunia yang kita sukai bersama ini. Asal gak ikut arus siap dukung. Kan tadi saya bilang mas, saya dan prinsip moral saya, berarti kan mungkin Mas Antoni dan prinsip moral Mas Antoni. Prinsip moral kita orang-orang ini loh. Mungkin kalau karakter belum bisa mas bos, karena dilihat sampai orang nggak bisa emangnya kalau orang-orang di DPR RI itu nggak boleh keluyuran mas, nggak bisa jalan-jalan gitu, maksudnya nggak bisa kemana-mana gitu. Menurut kalian emang orang-orang yang di sana tuh nggak bisa mas keluyuran, ngelihat ke bawah gitu, ke lapangan, nongkrong di jalan gitu, emang nggak bisa ya? Udah jadi pengusaha aja, modalin mas, ngomong-ngomong doang lu suruh jadi pengusaha, modal kagak ada. Bukan nggak bisa mas, tapi nggak mau. Bisa keluyuran mas, tapi sambil bawa kamera jadi, oh lumayan dong berarti kalau gitu ya. Berarti kalau gitu, kalau misalnya gue jadi DPR RI, ini ya bisa keluyuran, bisa ngonten ya kan? Oh masih bisa juga berarti. Malah dapat uang pesangon kalau keluar kunjungan, oh kan? Emangnya kalian pikir kalau orang-orang kayak gue duduk di sono terus gue bakal berubah gitu? Nggak kayak apa yang kalian kenal gitu. Nggak bakal nge-live sama kalian lagi, nggak bakal bikin gathering. Kayaknya nggak ada yang beda ya. DPR RI dapat pensiunan mas, iya. Udah dari segi ekonomi cakep sih. Asal gua rasa kita nih, ya Mas Antoni atau gua atau siapapun lah, bisa ngejaga prinsip moral, gua rasa nggak akan ada yang perlu ngerasa dikhianati sih. Nyalek DPR modalnya akeh, ya itu tahu. Gua ya nggak apa-apa, gua disorot. Toh hidup gua nggak aneh-aneh. Gua ke diskotik nggak pernah, ya kan? Alkohol nggak pernah. Apalagi slot, judi enggak. Terus apa yang ditakutin dari gua gitu? Maksudnya ya nerima korupsi tambah-tambah nggak bakal mungkin kan? Apalagi sekarang zaman media, masa gua OTT ketangkep tangan sogok kan ya nggak mungkin juga. Jadi kayaknya nggak ada yang berisiko sih kalau buat gua duduk di sono gitu. Kalau sampai mereka duduk di DPR, gua masih bisa nerima korupsi, masih nerima hal-hal yang berbau negatif, masih melakukan hal-hal yang negatif, berarti selama ini agamanya cuma dipakai buat kedok, kan begitu. Kalau jadi DPR udah gak bakal nge-live lagi lah mas. Kata siapa? Enggak lah, nggak boleh ada yang merubah kebiasaan gue untuk kalian. Susah mas, karena suara anggota DPR adalah suara parpol, bukan suara rakyat. Ya kalau emang berarti kan mereka nggak komitmen dong sama omongan mereka di awal, ya kan? Soal yang penting kan kita, kalau ada sesuatu yang nggak bener kita tolak. Hasil keputusan akhir bukan di kita.
DPR Kudus mas, enggak. Gue tuh nanya-nanya mas. Kemarin kan Mas Antoni ngobrol sama gue. Kemarin tuh pas buka bareng. Dia kan rencana insya Allah pengen nyalek tuh dari DPRD. Gue juga tadi pikirannya sama kayak kalian. Apa bisa sih orang-orang kayak kita yang ngejaga prinsip moral terus menginginkan bener-bener menginginkan perubahan tanpa ada embel-embel A, I, U, E, O yang berbau negatif bertahan di sana. Mas Antoni bilang bisa deh. Ada yang nggak tak pakai modal gimana? Ada yang nggak pakai modal gimana? Misalnya ada tawaran tanpa modal gitu misal contoh nih, Mas Rian nyalek ya DPR RI, dapilnya ini misalnya, Mas saya nggak punya modal, malah saya punya utang banyak juga. Udah Mas, ntar utang Mas Rian kita bayarin, Mas Rian nggak usah mikir modal. Kira-kira kalau ada yang nawarin kayak gitu, menurut kalian gimana? Menurut kalian kalau ada yang nawarin kayak gitu gimana? Masalah ijazah gimana? Saya punya ijazah persamaan C mas, pondok dulu, persamaan tapi. Misalnya nih ada yang nawarin ke gua, udah mas kan gak usah khawatir, utangnya saya bayarin semua, sampean nyalon saya yang biayain gitu misal. Mas Rian punya pantangan apa aja kita penuhin gitu misal. Mas Rian nggak mau ya hal-hal yang berbau negatif apa-apa ibaratnya. Kalau nolak diem tutup mata gitu ibarat. Misalnya mereka mau tuh kayak gitu. Menurut kalian gimana? Ambil nggak? Misalnya ada yang kayak gitu gimana? Oke lah Mas Rian misalnya nggak mau nih, misalnya ada pembangunan apa, misal contoh nih di daerah dapil gua pembangunan diskotik, Mas Rian saya nggak mau Pak, saya tentang. Oke yang kayak gitu-gitu ikut, ibaratnya gitu gimana? Lebih baik loh, nggak akan ada yang berubah mas, nggak akan ada yang berubah. Andai kata Rian jadi Menteri Perhubungan pun juga pasti gue begini sama kalian. Emang Menteri Perhubungan kerja 24 jam kan? Enggak. Sama kayak gue kan. Waktu senggang gue nemenin kalian. Ada mas saudaraku caleg Salatiga nggak pakai modal tuh kan. Saya udah dari ekspresi Mas Rian udah dinawarin belum. Mas kebanyakan pejabat sekarang itu regenerasi keluarga. Oh gitu ya. Kalau sekedar Abraham Mabur kalau Mas Rian jadi Menhub apa yang nggak mungkin. Menteri itu susah mas, harus ada jaringan yang luar biasa. Emang dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Kalau udah masuk lingkaran prinsipmu tak kira kalau luntur DPR tuh kolega. Wah maaf mas, prinsip moral nggak bisa dijual.